yang hadir di Epicentrum dan untuk rekan-rekan yang hadir di Zoom meeting online, diharapkan bisa menyampaikan pertanyaan langsung by Zoom atau boleh pakai WhatsApp. Langsung ketik textingnya aja langsung ke Mas Edi Suparyanto supaya nanti satu arah, kemudian nanti pemateri akan menyampaikan jawabannya. Apakah jawabannya hari ini atau nanti ditunda, kita lihat nanti. Pada intinya, sore hari ini kita beruntung dengan hadirnya pemateri yang akan memberikan kesempatan emas untuk teman-teman kita sekalian, Al-Pati, DIY, dan Jawa Tengah. Dan diharapkan ini menjadi manfaat besar-besarnya dan menjadi barokah buat kita semua. Amin. Kepada Mas Dwi, monggo kami persilakan supaya tidak lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada tuan rumah, jadi juga yang memberikan tempatnya untuk kita sharing lah ya. Jadi ini bukan ajang untuk ngajari. Jadi saya sebenarnya praktisi aja sih Pak. Saya nggak punya ilmu yang secara akademis gimana ngajarin orang, bukan. Cuman saya share pengalaman aja. Kurang lebih selama pandemi di saat banyak usaha yang turun, alhamdulillah kita dikasih jalan sama yang ngasih rezeki itu kok ya malah bisnisnya kita malah itu di era pandemi seperti itu. Nah, salah satunya memang kita jualan produknya di Unilever. Mungkin kemarin ada sedikit miskomunikasi. Saya bukan dari Unilevernya Pak sebenarnya. Saya itu salah satu agen yang ada di Jakarta dan kebetulan dipercaya sama Unilever untuk memasarkan produknya. Jadi Unilever itu sebelum saya mulai ke bisnisnya ada 3 Pak. Satu Unilever yang reguler, itu yang biasanya jual ke warung-warung, jual supermarket, Rinso, Shopee, Rinso, Pepsodent dan macam-macamnya, Lifebuoy. Itu yang apa namanya yang reguler. Yang kedua itu ada Unilever Food Solution. Dia jualannya ke hotel, restoran, gitu. Apa namanya bawanya Royco yang Balkina. Yang terakhir ada namanya Unilever Profesional yang di depan ini Pak. Mas mungkin minta tolong slide. Ya. Nah, Unilever Profesional itu nah, sebenarnya Unilever Profesional itu dibentuk pertamanya itu hampir sama kayak Unilever Food Solution. Jadi dia target pasarnya itu memang nggak berumah tangga. Jadi produknya itu satu, ada Unilever Profesional yang khusus ke mana? Ke laundry, produknya Rinso sama Moto. Kemudian ada yang ke apa namanya warung, kafe, hotel seperti itu, Pixar sama Wipol. Ini bentuknya yang bagi-bagi. Jadi Bapak kalau ke warung kayak gini masih belum ketemu Pak. Saya nggak bawa yang 5 liter. Ini ukurannya memang gede-gede. 2 liter, 5 liter. Kalau yang Rinso ini 1,8. Kalau Rinso yang head to head sama ini yang ada di pasar itu Rinso 1,6. Awalnya ini muncul disangka produk palsu awalnya. Padahal ini apa namanya produk dari Unilever, cuman yang beda divisi seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi varian produknya memang awalnya produk ini bukan untuk dipasarkan ke rumah tangga. Cuman saat ini launching pandemi kan Pak. Saat mereka masuk ke hotel saat mereka masuk ke hotel juga lagi efisiensi budget. Jadi nggak laku juga mereka masuk ke hotel. Ke warung makan, ke restoran mereka masuk nawarin sunlight. Yang ini sama yang 5 liter ya nggak laku juga karena mereka cost apa yang bisa membuat mereka tetap survive di era pandemi. Akhirnya mereka berpikir juga kemana sih sebenarnya produk-produk ini dijual seperti itu. Nah, trennya di pandemi itu banyak muncul ibu-ibu Pak yang suaminya mungkin udah nggak kerja atau suaminya sudah kerjanya tinggal setengah, ibu-ibu banyak yang punya otak buat jadi reseller apapun. Nah, dilalahnya kalau kata orang Jawa, dilalahnya produk ini bisa dijual ternyata sama ibu-ibu. Nah, itu awalnya kita memulai produk ini kita jual. Boleh next. Nah, awalnya ini Mas, targetnya cuma 3 ini awalnya.
restoran, kafe, fasilitas kesehatan ini kan ada futsal sama report buat lantai. Gitu kan. Kemudian memang laundry. Jadi ada produk khusus. Kalau yang Rinso biasa, yang reguler, produknya yang untuk mesin cuci itu dibagi dua. Ada yang bukan atas sama bukan depan. Kalau ibu pasti paham. Kalau bapak-bapak kan nggak ngerti. Saya juga baru tahu. Kalau ini bebas lah, mau belakang, mau depan, ini bisa dipakai. Sorry, atas sama depan sama. Berarti sampean fokus, Mbak. Ngeles. Fokus tadi. Atas sama depan. Kalau ini bisa semua. Tapi kalau yang belinya di Alfamart atau di warung-warung itu kalau mau bukan depan ya khusus bukan depan. Kalau yang atas. Nah, kemudian yang menarik saya cerita tadi, monggo kita tolong di next lagi, Mas. Nah, kemana lagi sih sebenarnya? Sekarang udah mulai teman-teman di Unilever. Nah, ini berita bagusnya. Unilever itu yang profesional sekarang di Jawa Barat, Tengah sama Timur nggak punya tim lapangan. Tim lapangannya semua ditarik fokus di Jakarta. Jadi di sini kosong sekarang, nggak ada sales. Produknya juga bukan nggak jalan ya, nggak ada yang jalani. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat teman-teman di Jogja Jawa Tengah. Salesnya Unilever yang ini sekarang nggak ada di Jakarta. Ditutup semua divisinya, ditarik ke Jakarta. Jadi mereka fokusnya di Jakarta. Yang konvensional ini masih ke warung-warung. Kemudian terus nggak tahu. Sorry, next. Nah ini yang tak cerita. Nanti misalkan bapak-bapak dan ibu semuanya tertarik, kemana sih jualan? Ke warung, ke toko-toko bisa. Ke marketplace misalkan teman-teman udah punya account ya di Facebook, di Tokopedia, di Shopee atau di Lazada bisa dijual. Nah itu Mas menjawab pertanyaan. Apakah boleh dijual ke warung? Boleh. Boleh. Apakah akan konflik dengan yang reguler? Bukan urusan kita. Jawaban itu Mas. Ya. Kalau oleh kan ngerti. Bukan urusan kita. Karena memang kemarin diskusinya monggo Pak kalau mau dijual di warung silakan. Karena gini Pak, kalau ini logika saya, bisa jadi saya salah ya. Daripada kata ini produk saya nanti nggak dibeli orang karena kemahalan, terus mereka beli produk bawahnya kan, ada dari Wings, ada dari macam-macam. Ya wis mending beli produk saya juga meskipun yang secara harga lebih murah, tapi secara kualitas ini nggak ada bedanya sebenarnya. Yang menarik Pak, yang orang banyak nggak sadar. Nah, kalau boleh saya cerita bagusnya gitu ya. Kenapa ini selama pandemi jalan, saya itu hanya fokus jualannya di Facebook. Mungkin orang-orang banyak yang underestimate sama Facebook. Karena di Facebook itu kan kita punya profil ya di Facebook. Kalau jualannya cuma masang di status itu nggak ngaruh, nggak impact. Karena yang lihat cuma teman-teman kita. Di Jogja saya udah cek, Mas, minta tolong di next lagi. Oke. Di Jogja di Facebook itu banyak banget grup jualan. Jogja jual beli, Jogja online, Sleman online, banyak semua Pak. Bapak join semua produk. Bapak di grup itu nanti posting aja Pak tiap hari. Jangan pernah putus. Nanti orang bakal nyari. Apapun produknya ya, bukan cuma produk kita. Misalkan Nun Sewu, Mas Edi misalkan, kan punya Epicentrum. Jenengan mau ngasih promo apa semua, ikut aja Mas di Jogja itu ratusan. Dan di dalam grupnya ini kalau tak kelihatan ya, itu isinya 140.000 orang. Bayangin kalau 1% itu 1.000 orang. Ini iklan yang gratis. Dan ini yang tak kerjain di Jakarta. Ini yang mendatangkan reseller. Jadi emak-emak itu banyak berkeliaran di sini. Yang pertama, kalau saya bilang ya join grup jual beli di sekitar aja. Karena kalau nggak di sekitar nanti Bapak repot buat ngirim. Kalau di sekitar kan gampang ya. Jogja, Sleman lah di sekitar sini. Kemudian rajin posting. Jadi jangan, kalau emak-emak postingnya itu Pak, kalau pagi jangan. Karena biasanya masih masak, bikin kopi dan macam-macam. Sama yang posting itu di atas jam 9, jam 10. Itu mama udah mulai pegang handphone. Sampai anaknya pulang sekolah, rekap lagi itu nanti. Gak tahu kalau di sini sekolah sampai berapa. Habis maghrib, bapaknya baru pulang kerja, habis sisa sama yang posting. Pasti banyak yang komen. Kemudian, ini lagi. Satu trik yang menurut saya bagus. Ada juga grup yang multi level biasanya Pak. Apa namanya itu? Apa itu? Tupperware, terus dus-dusan, terus produknya ada banyak lah. Yang multi level itu bikin grup, sampai join aja. Nanti sampean lihat yang di dalam grup itu yang aktif siapa, sampean chat aja. Bu, saya punya produk ini. Itu mereka udah DNA-nya memang pedagang. Sampean tawar karena apa? Mereka udah punya jaringan. Sampean tawarin produknya apa, udah pasti jadi. Terus yang di Facebook Pak, biasanya kalau orang kebanyakan mama ya, untuk ini kalau Bapak. Mama itu selalu nyampur, udah dibuat jualan, tiba-tiba curhat. Yang suaminya ini, suaminya itu. Nanti bingung nanti orang bacain. Ini niat jualan atau orang niat curhat gitu. Makanya haram outputnya. Di Facebooknya itu tempat curhat. Kalau buat jualan, ya buat jualan aja. Jadi kalau ibu-ibu itu biasanya kayak gitu.
Jadi orang jadi bingung nanti yang beli. Ini Facebooknya Facebook jualan atau Facebook pribadi yang curhat itu biasanya. Nanti orang akan underestimate. Ini nggak serius. Nggak ada Pak namanya Facebook perusahaan yang di dalamnya isinya curhat, nggak ada. Makanya harus dipisah. Makanya saya tadi sempat diskusi ya apa ya? Saya dosen, saya juga kan profesional. Saya kan kerja sebenarnya. Saya masih kerja. Nggak mungkin saya di Facebook saya jualan gitu. Itu akan jadi presiden buruk buat saya. Udah saya bikin akun baru, kasih nama toko apa gitu. Nanti teman-teman kita invite aja. Orang yang ada di grup ini di invite aja semua. Ini saya sebenarnya nggak apa-apa Mas. Nanti kapan kalau ada waktu saya punya satu materi khusus Facebook buat apa namanya jualan saya ada. Mungkin teman-teman ada yang lebih advance, mungkin kita bisa diskusi juga. Karena ini gratis dan impactful buat saya 2 tahun. Ini kebetulan ada istri saya. Yang saya protes sekarang adalah saya dicuekin karena apa? Bunyi handphonenya bunyi terus. Ampun liburan aja di mobil saya nggak ada ngobrol lagi. Jualan. Plus minus, tapi kita udah punya komitmen yang kayak gitu kan. Bukan. Ini maksudnya seberapa powerful kita mengoptimalkan Facebook yang gratisan. Kan banyak kalau di luar orang iklan aja di Facebook bayar apa semua, loh yang gratis besar. Mas, sampean mungkin perlu dijelaskan Mas ini siapa dari Danang dan segala macam karena ada juga yang pernah ikut AHS di sini Mas. Oh ya, kalau cerita saya sendiri kebetulan saya bisnis development-nya dan senior manager buat AHS Indonesia. Saya pegang galon untuk Indonesia sebagai profesional. Tapi ya kadang orang kan pengen eksistensi juga ya. Coba usaha sendiri bisa nggak kerja sama istri ya udah istri yang ngurusin operasional yang buat di toko gitu kan. Saya tetap kerja paginya, nanti sorenya kita yang diskusi. Seperti itu sih. Ada yang pernah ikut AHS itu program saya juga. Sekarang udah 12.000 sebenarnya. 12.000. Nanti kalau memang di sini, oh gini Mas, menurut saya tertarik mau jualan aqua bisa juga ke saya. Tinggal tak acap itu sama orang sini. Timnya saya di sini ada banyak di sini. Jadi nanti mungkin AHS itu bisa jadi salah satu. Kalau di satu poin yang memang belum ada AHS-nya, bisa di-pointed kan? Ya, kalau memang ada bisa. Distributornya juga kenal baik, itu datang. Jadi ini yang untuk produknya. Nah ini udah tahu tadi produknya apa aja, cara jualannya efektif. Menurut pengalaman saya ya, mungkin tiap orang akan punya pengalamannya sendiri-sendiri nanti. Mungkin ada yang punya komunitas apa di rumahnya, misalkan berangkat dari situ. Emak-emak biasanya arisan, pengajian, atau semua biasanya dari situ. Dan produk ini sebenarnya apa ya? Kalau dibilang itu kayak magnet gitu loh Pak. Orang itu nggak ada yang nyuci nggak pakai sabun, nggak ada. Nyuci piring nggak pakai sunlight atau produk yang sejenis nggak ada, pasti ada. Nah ini produk yang habis konsumsi. Ini kalau apa namanya? Karena mereknya cukup kuat, biasanya orang yang start jualan kayak gini sekarang banyak banget kita ngajari reseller awalnya dari khusus, sekarang bisa jualan produk alternatif. Ini cuma kayak penarik di awal. Gitu kan kenali bahwa bapak atau ibu itu kan saya adalah reseller sekarang, saya adalah penjual produk alternatif. Nanti orang akan muncul kepercayaan. Oke, next Mas. Nah ini contohnya ya Pak ya. Kenapa produk ini menarik? Ini yang reguler, yang saya bilang tadi. Mohon maaf ya Pak. Ini ada Rinsomatic bukaan depan kalau nggak salah. Itu harganya di Alfamart 55.000. Promo-promo Pak 50.000. Ini Pak harganya. Sorry, harganya sekarang 28. Ini saya lama. Sekarang saya jualan 28. Masih jauh lebih murah Pak. Secara liter lebih gede, secara harga lebih murah. Nggak banyak yang tahu. Secara fungsi lebih fungsional karena buka atas buka depan bisa dipakai. Secara mutu dan segala macamnya sama kualitasnya. Sama, nggak ada beda. Yang pasti yang dijamin mereka secara kualitas kebersihan yang ini jauh lebih bersih. Karena buat laundry, bukan buat rumah tangga. Karena kalau di laundry itu asumsinya mereka barangnya lebih banyak dan kotornya lebih kotor. Makanya ini lebih tajam sebenarnya, lebih bersih. Ini loh harganya. Ini ya kurang lebih sekarang mungkin 48% lebih murah Pak. Bayangin uang 55.000 nambah dikit dapat 2 bisa buat 2 bulan jualan misalnya. Ini yang Rinso ya, ini yang paling karena ini yang fast moving, yang paling cepat jualannya ini memang. Atau sunlight nih. Sunlight yang ada di toko-toko itu kan cuma 755 mili. Tapi kalau yang profesional yang 2 liter itu harganya 35. 755 kali 2 kan udah 34, itu belum 2 liter. Masih 1,5. Ini jauh lebih lah. Kurang lebih 23% lebih murah. Kenapa produk ini laku? Karena memang jauh lebih murah dan mereknya merek terkenal dan kualitasnya nggak ada beda.
Ini yang jadi menarik. Bayangin sekarang misalkan saya sempat buka grupnya Jogja Jual Beli, ada Pak yang jualan bulan Agustus, cuma sekarang udah nggak jualan. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin nggak tahu ilmunya. Karena kalau di Facebook itu saya kenal sama Mas Sunarko. Itu yang salah satu yang ngajarin saya jualan online. Sunarko kan kalau tadi juga. Ya. Kalau kata Mas Dwi, ilmu Facebook itu goib. Sampai yang penting posting aja Mas, nanti urusan itu Allah sama tunggu gitu kalau Mas. Padahal kalau secara teknologi itu ada algoritmanya. Semakin kita sering, Facebook itu semakin percaya bahwa kita itu orang yang bisa dipercaya sama Facebook kalau kita itu penjual yang bergerak. Kalau kita cuma sekali posting, nanti sebentar lagi posting, Facebook itu nggak akan munculin kita di urutan teratas. Makanya saya minta saya minta tuh kayak kebetulan saya di rumah ada admin khusus Pak sekarang, karena semakin usia berkembang ada admin khusus yang tiap berapa jam itu naikin postingan. Karena sampai sekarang buka misalkan nih, coba yang punya Facebook buka Jogja Jual Beli atau Jual Beli Online Jogja gitu ya. Sampai buka sekarang 5 menit kemudian udah gratis. Cepet banget Pak. Makanya kita harus rutin tiap hari itu 2 kali, 3 kali. Kalau saya bisa 10 kali per hari. Dan nggak cuma di satu grup. Saya itu sekali posting 20 grup. Sehari itu bisa 10 sampai 20 orang. Jadi setiap orang buka grupnya Facebook, produk saya. Karena sekarang udah size-nya udah gede, saya bisa bayar orang lah buat bantuin saya. Kalau itu saya udah nggak oke. Sayanya nanti nggak diurusin Pak, protes. Seperti itu Pak. Nah, jadi memang menariknya itu. Secara harga ini jauh lebih murah. Seperti itu. Mungkin Mas, lagi. Nah ini harganya. Jadi produknya kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mungkin yang laris cuma yang 2 di atas, yang paling fast moving ya biasanya. Yang paling cepat memang Rinso 1,8, kemudian ada Rinso buku yang 1 kilo. Ini yang paling laris Pak, karena harganya hampir setengahnya. Ini ada harga agen, harga reseller, ini harga yang di Jakarta. Kemarin setelah tak hitung-hitung, kita survei truk dan macam-macam, ongkos kirim ke Jogja itu mentok itu 1.500 sampai 2.000 itu udah paling mahal. Karena satu truk itu isinya 350 kalau standar. Itu 2.000 jadi. Jadi 350 kalau dikali 6 itu kurang lebih 2.100 pieces. Itu kalau tak bagi ongkos kirimnya 3,5 juta itu 1.500-an. Itu terkengkel ya. Double. Itu kalau isinya 350. Tapi tak tanya bahwa 400 berani Pak ya berani. Biasa busa itu apa? Double apa enggak? Double. Iya. Oh, itu kalau dari Tangerang sekitar 2 balikan. Ya, kalau bisa double lebih murah ya lebih jos. Lebih jos kalau lebih murah. Joko ini silakan. Langsung ke apa namanya? Gudangnya masuk. Karena saya nggak punya gudang Pak, jadi nyewa gratis. Jadi memang secara hitung-hitungan ongkos kirim segini Pak. Nah, pasti ada pertanyaan gini, di Jogja emang nggak ada yang jualan? Ada Pak, ada distributor yang ada, tapi harganya nggak akan pernah bisa bersaing dengan kita. Kenapa Mas? Karena harga Jogja sama Jakarta beda. Oke. Meskipun aku kirim dari Jakarta ke sini, harga kita jauh lebih murah. Mereka sekarang itu harganya 150, saya punya 132.500. Mereka punya harga 156.900, anggap aja 157. Di diskon maksimal 8% itu jatuhnya masih 144, 149, 149 gitu loh. Kita masih jauh lebih murah. Kenapa? Karena memang di sini nggak jadi fokusnya mereka. Makanya, nanti kalau mereka fokus tiba-tiba di sini lebih murah ya monggo silakan Bapak beli. Yang penting sekarang startingnya Bapak yang punya pasarnya. Jangan sampai orang lain duluan. Ya 144 masih selisih banyak. Kalau 132 dibagi pokoknya jatuh-jatuhnya sini masih 138. Terus jatuh 145 masih 7.000. Kalau bawa kartu. Bertanya dulu nggak sebelum tak kasih hitung-hitungan kita. Jadi menurut Mas Dwi berdasarkan pengalaman dan nanti mungkin ininya juga bisa menambahkan itu yang lebih tertarik itu ya apa end customer. Gini Mas, di Facebook itu ada 2 sebenarnya, ada 3 Mas. Yang pertama itu memang ibu-ibu yang nyari biasanya. Awal-awal saya dulu Mas, satu pouch
saya kirim. Karena ibu kan belum yakin sama kita, COD katanya gitu. Ya wes COD asalkan nggak terlalu jauh dari rumah awalnya, tak kirim 1, 2, biasa itu. Awal-awal pasti kayak gitu. Kita pasti butuh info. Nggak ada sih satu usaha yang enak rumah nggak terlalu susah. Kalau bisa dibikin mudah ya pasti banyak orang kaya daripada orang yang kaya. Terus habis itu nanti muncul lagi ibu-ibu yang misalkan udah ketemu jodoh, Pak, boleh nggak saya jual ini jual lagi? Dapat harga diskon nggak? Itu jadi reseller biasanya. Nah, semakin bertambahnya kepercayaan konsumen, nanti ada juga Pak di Facebook itu yang memang penjual-penjual besar. Saya sekarang makanya harga kita pertama saya cuma punya reseller Pak, sekarang saya punya agen. Agen kurang lebih dari 15 kayaknya Pak, cara yang ngambilnya memang udah tertekan. Itu ada, nanti ada, dan itu dapat dari mana? Di Facebook semua. Makanya Facebook ini ya kita digoib kalau orang semua ada di sini. Mau restorannya Pak Edi mau ada promo kayak apa semua paket meeting gitu misalkan tembak aja di grup gitu ya berarti bukan MLM itu paket meeting apa semua tapi rutin ada cek Facebook itu bisa buat jual apa aja mungkin teman-teman nggak tahu usahanya kan saya nggak paham di sini usaha aja Nah, kalau misalnya kan pasar terus keliling-keliling nawarin ke warung atau nawarin ke ruang beli atau nawarin ke rumah sakit ke kantor dan segala macam itu disebut Mas Benny tahu Pak Nur biasa ke T8 ambil itu kan Mas pakai apa itu tas apa namanya bronjong kalau di sini ya ya yang kanan kiri dari kain itu dia itu masuk ke laundry ya nah siapa ya 2 hari yang lalu saya ketemu orang Unilever ini laundry itu kalau ketemu produk ini sedikit lebih mahal dari produk yang biasa mereka nggak mau ganti Pak karena nanti di sepatunya mereka dicuci dengan rinso itu narik pelanggan karena kan deterjen itu banyak banget saat laundry itu mengklaim ini nyucinya pakai rinso biasanya orang lebih percaya sama laundry biasanya di sepatunya ditambahin dicuci pakai rinso wah itu secara itu kan masing-masing konsumen laundry saya banyak artinya kemudian kampusnya itu datang ke laundry ke restoran bebas yang lainnya itu bebas bagi restoran itu menarik ya karena menarik Mas mohon balik nggak tahu balik lagi sekali lagi ini mau restoran kalau ada orangnya yang mau keliling ke restoran kafe nawarin ini ya pasti dulu sekarang gini Mas produk yang profesional besar kayak gini kan belum banyak orang tahu maksudnya. Mereka belinya selalu ke pasar atau ke toko dan begitu. Mereka ngitung juga. Memang sih sekali beli lebih mahal, tapi hitung-hitungan per milinya memang jauh lebih murah. Ke vaskes misalnya, ke rumah sakit. Rumah sakitnya biasanya yang kalau puskesmas jarang beli bisa karena kosnya mungkin kalau rumah sakit. Kemudian kalau laundry lah, paling gampang tuh laundry. Ini Mbak Nina di Jember jualannya ke laundry. Terus pertanyaan lebih lanjutnya tadi apakah yang keliling itu juga Mas pakai motor sendiri? Iya. Kendaraannya itu Kalau saya ngasih ke mereka itu memang beli khusus kalau buat yang bronjongan itu. Banyak apa namanya? Mas Arif. Banyak apa namanya? Banyak freelancer lah istilahnya. Banyak freelancer sebenarnya. Kalau sampean udah di Facebook udah sering posting ada aja enggak? Hanya harga nanti mereka beli 200, 100. Nanti mereka ambil untung sendiri, Mas. Kalau sampean mau diniatin bener ya sampean beli motor nyari karyawan sampean gaji misalkan. Kan usaha itu prinsipnya cuma mau telur duluan atau mau ayam duluan. Mau bisnisnya gede dulu baru nyari orang atau kita siapin infrastrukturnya baru bisnisnya gede. Kan itu pilihan. Kalau modal gede biasanya ya tak set kafe tak gede, tapi kalau enggak biasanya muter dulu aja buat ngetes market misalnya. Naik dua slide Mas. Oke. Yang per tadi Mas. Oke. Ada hitungan yang detailnya terus Mas di slide terakhir. Bawa lagi. Sebenarnya kalau di sini mau mulai itu perlu berapa duit sih satu truk gitu. Bawa lagi. Nah ini dia. Terus kalau dicampur kasur busa bisa bagaimana? Ya, sebentar. Kan modal persisnya kalau 132 tadi itu 22 ribuan lah yang ini ya.
ditambah ongkos kirim lah, tak ambil paling mahal 1.500, modalnya segini. Di sini kalau mau ngecer, jualannya itu bisa 28 sampai 30. Jadi keuntungannya 4.500 sampai 6.500. Ya. Jadi kalau satu truk 3.500 dus, ini hitung-hitungannya. Kalau kita bawa 350, terakhir. Karena ini slide yang paling menarik pasti. Siap-siap. Satu itu nanti, karena kita akan lihat biar orang dapat konteksnya dulu. Terus, nah, satu truk itu sih 350, modalnya 132, ini 46.375. Ongkos kirim 3,5. Kalau jenengan dapat berapa tadi 2,3, jauh lebih murah kan berarti. Juta 1 juta dulu. Total modalnya 49. Nah, kalau sampean ngecer potensinya 19%, tapi kalau sampean dus-dusan itu potensinya bisa 7-8%. Ya kalau gini sih mau ngecer, kalau satu orang langsung beli sak truk mungkin berat, mungkin ada 10 orang beli sak truk kan cuma 30 dus misalnya, itu jauh lebih murah. Harga yang didapat bisa sama, sesama teman. Dan sama kan nggak ada kompetisi loh, kalau bisa kolaborasi. Yang siapa yang barangnya masih banyak, nanti jual yang habis, ya siapa kan gitu loh. Kalau ngirim ke sini harus satu truk Pak. Kalau ngirimnya nggak satu truk nanti harganya bisa lebih mahal. Satu truk itu barangnya macam-macam atau pilih? Silakan pilih. Rekomendasi saya yang paling laku dulu buat belajar. Tapi kalau mau nambahin 2 dus yang apa namanya yang buku, kemudian sunlight yang 2 dus apa semua boleh. Artinya misalnya yang tadi itu sudah berdasarkan prioritas dari yang paling Belum itu campur. Nanti tak kasih urutan nomor 1, nomor 2 yang mana. Kalau mau dicoba ya yang lain dikit aja. Kayak saya ngirim ke Jember kemarin itu, pokoknya ya paling banyaknya pasti yang 1,8. Bang Ina yang paling banyak yang 1,8. Nah, beda-beda meneh. Setiap area beda-beda. Iya, monggo Mas. Kalau kita mengadakan poster lah, ya. Dari situ ada ini nggak minimal ordernya itu Pak. Mas, sampai mau beli 2, 1 tak kirimkan harganya beda ya Mas. Karena harga 132 tadi itu MOQ-nya 100. Kalau enggak ya harga reseller, Mas. Balik lagi Mas. Sorry. Kalau yang harga 132, ini memang minimum kuantitinya harus 100. Dus. 110. Ya. Saya dapat harga 100, tak kasih harga 132. Tapi misalnya 6. 90 aja nggak masih harga itu. 90 ya kalau sini tak kasih wes. Ya wes lah gitu ya. Tapi gini loh, kalau saya pikirnya gini Pak, yang penting teman-teman langsung ditawar. Lah iya. Kalau saya pikirnya yang penting trial dulu deh gitu kan. Iya, kalau ada misalkan ada terbalikan, Mas, aku nyoba second sih, ya aku merem sih lah. Gitu. Artinya yang harga di kanan dan di kanannya Mas itu adalah harga rekomendasi penjualan. Ya. Jadi kalau misalkan jenengan Mas ambil ke saya, misalkan aku cukup second sih, tiga 132 tak kasih. Nanti misalkan sampai mau jualan dus-dusan, ya ini harga rekomendasi saya nanti. Bebas. Dan untuk harga yang di kolom kanannya lagi itu, apakah kita harus itu atau boleh? Boleh. Ini kan rekomendasi Pak Mas. Kalau di sini bisa lebih tinggi dari ini itu lebih baik. Harusnya saat ini lebih tinggi karena harganya memang baru naik. Bulan depan kayaknya naik 2% lagi tadi gitu. Kalau ada kenaikan kita biasanya langsung kita kasih tahu. Mas, tapi kalau harga tanah naik, yang harga kan seperti itu pasti naik juga Mas. Semua. Oke. Artinya disparitas harganya tetap terjaga. Benar. Di Jogja yang saya tahu terakhir harga dus-dusannya 145.000. Ya, 145 itu harga pasaran sekarang. Ya. Kalau end usernya ya 28 sampai 30 lah. Kalau 30 kali 6 kan udah 180 kan. Seperti itu. Kalau ini kan ngambil sepon ya, ngambil busa kan dari Tangerang, ya misalkan di bawahnya kasih berapa itu, 50 kalau berapa atasnya busa ya bisa aja. Kan hitungannya ongkos kirim kita bayar lah, bayar sebayar di sana. Mas, terus menurut sampean polisinya
itu di tiap daerah ada satu orang atau di tiap kecamatan atau gimana Mas? Poin distribusinya. Ini ya. Teori pembagian wilayah itu udah basi. Oke. Sekarang Facebook itu udah mematahkan teori wilayah. Jadi meskipun nanti Mas Edi di kecamatan A, terus siapa Mas Isma di kecamatan mana, ya itu cuman areanya aja. Yang beli siapa yang mau batasin nggak ada. Kalau sampai udah di Facebook bisa aja yang beli orang Bluro gitu misalkan siapa yang mana. Saya juga kemarin diskusinya sama Unilever juga kayak gitu. Saya dikasih wilayah misalkan Tangerang Raya ya tak terima Pak Tangerang Raya. Nah, terus kalau ada orang Bekasi Unilever mau bawa truk ke rumah masa nggak bawa? Ya nggak apa-apa Pak. Ya gimana? Mau rezeki itu masa dibawa? Udah basi Pak teori wilayah kalau buat kita jualan online ya. Kecuali kita jadi distributor rinso yang reguler itu memang dibagi wilayahnya karena kita harus datengin toko-toko yang ada di kecamatan itu misalkan. Nah, itu memang diatur. Tapi kalau sampai udah masuk ke online udah terdisruption. Teorinya udah nggak ada karena jualannya udah di Facebook. Terus kalau begini ini bisa online nggak nih Mas? Nggak bisa ya, karena nggak bisa dikirim pakai paket. Bisa. Aku jualan di Shopee, Tokopedia, orang beli 1, 2 kirim. Oh, cairan itu bisa dikirim. Bisa. Apalagi di dalam satu kota atau satu. Iya. Kalau masih darat, belum udara biasanya masih bisa. Gede ya. Iya. Kirim ke daerah selatan gitu, ke Bantul gitu misalnya. Atau Gunung Kidul itu masih bisa. Iya, Pak. Pengalamannya gini kan lebih banyak online atau offline jualan. Saya O2O Pak, dari online ke offline. Jadi maksudnya saya nyari reseller, saya nyari konsumen itu online, tapi mereka datang atau mereka minta kirim. Berarti hasilnya lebih banyak online. 90% saya online to offline. Kalau orang yang datang ke toko dikit Pak. Karena saya juga makanya sekarang itu teori tempat harus strategis dan macam-macam harus bilang. Ruko saya itu di second route lah kayak gitu. Jalan utama saya masuk ini, yang lewat juga nggak banyak. Kemarin saya dikirim truk wing box itu, tusuk, saya preman yang itu dari depan karena memang jalannya nggak ada. Jadi memang banyak kan Dengan kasih komisi berapa untuk yang reseller? ini Pak, Pengalaman. ini Pak. Jadi reseller ini kalau dia jual langsung, kalau misalkan dijual masing-masing 28.000 kali 150-an. Oke Pak. 28? Hah? 168 ke 136 kurang. 19%. 19%. Ya. Untung dengan Iya. seandainya online Iya. dibantu orang. Kalau nggak dibantu orang 19%. Itu kalau kita jualannya 28 Pak. Kalau bisa 30 ya lebih. Secara minimal. Iya. Minimalnya 90%. Kalau ngecer ya, benar-benar ngecer ke konsumen. Tapi kalau saya sekarang kan udah mix banyak yang kayak gini lah. Jualannya langsung satu truk. Kalau satu truk itu 45% masih. Secara kuantitas. Sebenarnya kalau disuruh milih Pak, enakan aja. Iya. Modalnya kecil, lebihnya besar. Ini juga aja. Ya. Reme, krungu. Kan ini omah Mas Arif nih, di masuk nih di ono wong iki. Oh, salah nih. Nampun aku ketemu sini. Enggak kan tadi sempat disampaikan kalau model bisnisnya kan online to offline dan hampir sebagian besar itu ada di online. Mengenai pricing war di online sendiri gimana? Maksudnya misalkan kan nggak menutup kemungkinan kan misalkan ketika ada sesama agen atau apa gitu. Nah, jadi dengan untuk pricing war di online itu berbunyi. Maksudnya apakah memang dibiarkan saja mereka? Nah, seperti itu. Ya, karena saya pressure ada nggak? Pasti ada Pak. Dimanapun produknya apapun pasti ada namanya saingan. Itu satu, itu konsepnya udah pasti nggak bisa dihindari.
Yang kedua, karena saya bukan prinsipal, saya nggak bisa ngatur harga. Yang bisa saya atur adalah apa yang saya berikan kepada reseller saya. Banyak Pak, agen mungkin yang jualan bisa lebih murah dari saya, mungkin ya. Tapi selama saat ini sih saya belum ketemu, karena hanya 4 agen besar yang ada di Jakarta dan itu benar-benar dijaga. Jadi kalau di Jogja, insya Allah harganya bisa dijaga. Tapi kedepannya kayak apa, ya Allah alam, itu yang pertama. Yang kedua, karena saya bukan prinsipal dan tanggung jawab harga bukan saya, ya wis diserahkan ke market. Yang ngatur sekarang prinsipalnya. Karena price war itu hanya terjadi saat jualannya di sini. Karena sensitif. Tapi kalau di sini nggak ngaruh, Pak. Modelnya sampai 132, jualannya 160. Mau ada orang yang jual 135, misalkan jangan kan dapat 132. Ada lagi orang di sini dapatnya 134, 135. Bisnisnya nggak ngaruh, cuma 500 perak. Kalau retailer biasanya nggak terlalu. Tapi kalau yang pemain di sini kayak saya, sensitif Pak. Kalau saya sensitif sama price. Tapi kalau buat yang ngejar belum. Biasanya reseller itu nggak ngaruh sama perang harga. Jadi gini Pak, karena saya dari korporasi, saya 6 tahun di Sampurna, kemudian 2 tahun di Seriusada, pabriknya yang ada di sini, kemudian 4 tahun di Gunung Sewu, sekarang udah 3 tahun di Danau. Yang menikmati promo itu sebenarnya bukan konsumen, yang menikmati promo itu yang ada di sini. Harga itu nggak akan pernah ngaruh di konsumen. Karena beli Rinso dari dulu sampai sekarang naik terus, Pak, nggak pernah naik turun. Kecuali cuma 1 minggu di Alfamart ya wajar. Yang menikmati keuntungan kalau ada promo apa semua itu yang ada di sini. Yang di Zoom ada yang tanya nggak, Mas? Di WhatsApp? Bagus ini, kontak ke siapa untuk detailnya? Mas Beni. Ke saya juga bisa, nanti tak share nomornya Mas Beni ya. Nanti saya kasih kontak istri saya yang di operasional, ngurusin price, pengiriman, apa semua nanti. Follow up 24 jam sudah ada. Iya. Dan semua sudah itu. Pengalaman kali baik baca terus pengalaman. Terus rezeki itu dikejar, bukan ditunggu. Nah, ada lagi pertanyaannya? Ini yang menarik nanti kalau ibu-ibunya sih pasti, karena dia yang tahu banget produk ini ada di mana, siapa, makanya. Terus hari ini dia ya, hari ini bisa ya. Pasien sudah di. Kalau nggak ada, mungkin itu aja dari saya. Semoga Mas. Menarik itu paymentnya. Oh ya, saya cash Mas. Oke. Saya cash. Sebelum kirim berarti ya sudah selesai pembayaran. Ngangkut, ya. Jadi transaksinya mundur. Mas ini tangkut ya, Mas ya. Kalau belum dibayar, truknya tak pegangin juga berjalan. Posisi kita sebagai agen atau apa nanti? Kalau sampai agen Mas, nanti. Kalau misalkan ngambil 50 gitu ya, karena ini case khusus lah, kalpati apa semua itu kan, ya wis lah agen. 50 agen. 50 mau bisa. Terus. Dan ini Mas, menariknya produk ini ya, karena ini expirednya kan 2 tahun loh, 2 tahun lah kalau nggak salah. Hah? 3 tahun. Sampai nggak laku lele di nyuci deh. Expired duitnya Mas. Oh iya. Seperti itu. Ada lagi nggak mau ditanyain? Nanti masih bisa berlanjut, nanti tak share nomornya. Kalau memang masih ada pertanyaan pas pulang ngomong sama orang rumah seperti apa, gitu kan? Nanti kalau ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi. Ya, para Oh ya, siap. Izin bertanya, pertanyaan ditulis. Maaf tadi. Ya, baru. Izin bertanya ini dari Mas Ali ya. Pertanyaan ditulis, maaf tadi di awal kurang mengikuti, semoga pertanyaan tidak mengulang penjelasan. Persyaratan sebagai agen dari sisi manajemen apakah ada? Misal harus menerapkan sistem mutu atau yang lain.
Mas Ali dulu. Apa? Oh iya, kalau katanya Mas Benny deposit 1 M itu kalau distributor enggak. Kalau agen karena saya juga apa namanya agen juga, jadi persyaratan mutu dan macam-macam enggak ada karena produknya Mas Movie gudangnya harus seperti apa, sampai punya garasi atau semua taruh punya kamar taruh apa seperti itu. Enggak ada. Jadi bisa langsung order, enggak ada persyaratan ABC. Pembelian MOQ ya. MOQ minimum 100, kalau mati spesial saya terus 100. Misalnya Mas Roman Diti, misal beli di tuku 300 box, regone sik niku enggak. Yang rinso 1,8 Mas. Mas Roman Diti, Romawan Diti. Gini ya. Ini kan kalau 300 ini kan mepet-mepet. Satu engkel itu minimal 350. Tak potong 500 repes ya, dan aku rata apa. Tapi buat pembelian pertama, pembelian kedua ya sana. Case by case aja. Ya, case by case. Nah, Enak itu wis. Ya, sugar beer bukan. Masuk. Daripada kedua online, sebenarnya harus buka. Sebenarnya kan buka. Ya, tunggu diri. Iya, harus buka baru tidur. Terus bayar, terus ngongkosi tukang aja. Jadi kalau saya sih ngeliatin opportunity-nya karena orangnya banyak, mungkin bisa ngumpul no PO enaknya itu bisa satu mobil, jangan enak. Karena kan Berjamaah. Iya, berjamaah enaknya. Dan nanti nggak ada kompetisi, Mas. Saling ngisi biasanya. Biasanya gitu kalau kompetisi. Nanti ya, ini kan kayak apa namanya produk pembuka jalan ya. Saya itu sekarang produk ada ribuan kurang lebih. Saya punya produk sejenis ini yang harganya jauh lebih murah. Ada, misalkan aku ketemunya restoran tapi yang masih rendah. Saya punya merek namanya Snack. Saya juga agen di Tangerang. Kemudian produk-produk yang reguler, Unilever reguler ada. Cuman kalau menurut saya ini pembuka jalan yang paling gampang. Karena yang itu tadi harganya bisa 50% di bawah harga yang ada di pasar. Untuk membentuk Market marketnya. dulu. Karena prinsip saya mungkin bisa jadi saya salah. Pipa itu kalau udah dipasang kemana-mana, misalkan saya punya pipa ke 100 rumah, sampai mau isi air putih, mau isi teh, udah buka kerannya. Yang penting sekarang bikin pipa yang dulu. Dan ini cara ngebangun pipa yang paling cepat daripada produk yang nggak dikenal. Karena ini semua orang nggak ada yang nggak kenal Rinso. Ada komentar dari Arif. Mau itu loh. Yang paling ya, ini memang bisnis yang dulu sih. Terus ada satu tips juga, kalau bisnis kayak gini nih memang lebih baik dulu sih. Bapak-bapak ini cuma bantu buka PO aja. Karena nanti kalau kapal nahkodanya 2 mau berlayar ke satu tujuan malah menggoknya kemana-mana, malah tarik-tarik anis, mungkin satu nahkoda aja. Ya, monggo. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya timnya Pak Edi, bukan kita kalkulasi ya. Enggak ada diskon kalau Pak. Jadi gini Pak, saya ini kan mau pindah ke Sumatera. Ya. Saya sebelumnya di Jogja juga punya retail seperti ini Ya di rumah. Ya. Nah, konsepnya bagaimana? Saya mau tinggal di Pulau Sabang. Sumatera Utara paling ujung. Aduh, Banda Aceh itu dari satu pulau lagi. Sekarang mau jual ke siapa? Ya makanya. Saya pegang Banda Aceh kan lumayan tuh Pak. Pegang kotanya. Mungkin enggak, atau kalau Sumatera ke siapa mampu ini? Karena istri saya juga ketika saya bilang mau pindah, dia langsung buru-buru ditutup tokonya. Karena kan nanti kalau saya pindah, dia repot. Nah, karena dia udah punya ilmunya, dia kan selama ini kesulitan suplai barang sebetulnya. Ya, ketemu ini kayaknya seksi banget ini. Iya. Makanya gimana nih saya yang mau pindah ke sana, saya ketemu siapa di sana nanti.
Ya, Sudah kalau mulai akan itu aja masalah komunikasi transportasinya dulu. ke sana. iya, nggak ada mas. Nah, di depan transport kosnya itu dari Kalau saya sih ya benar gitu, ngambil dari Tangerang Langsung ya. ongkos kirimnya sama cari yang termurah. saya itu ke Medan, itu yang impor itu 9 juta. Darat ya? Darat. Nggak lewat Dari pelabuhan. Tangerang ke Medan, itu darat 9 juta. Itu ukuran 20 ton. Oh, Impor. wing itu isinya 700. Ya, itu 20 ton itu. Ya itu kan cuma wing itu kan. Enggak, kalau kamu Durasi lebih lama. Jadi Priok Kalau masih kamu dua kan, 12 juta. nanti ke kalau kasih dua ke Pelabuhan Malayati di Bandar aja. Mas ini Tapi nggak kalau tahu belum tarifnya juga belum tahu lah ya apa. kurang lebih gitu sih, tinggal nyari armada apa namanya, Iya. pengiriman paling murah, tinggal nanti dibagi berapa yang bisa dimuat. Dan ditambahkan produk itu Iya. terus masih jalan enggak? Iya, nanti tinggal dilihat, oh ternyata per produk harganya berapa ribu rupiah, di situ dijual berapa, gitu misalkan. Karena kontak siapa? Saya, Oh ya, nanti minta nomor WA-nya ya Pak. ya, Pokoknya harus Terima kasih. minimarket dong. iya, nanti harus ke Dari Sumatera. Lampung nggak ada ya? Kita yang Lampung siapa? oh, Lampung. Mas Oke. Mungkin nggak jadi ya? Pakai Lampung. Lampung pemainnya ada. Mas Mungkin bukan buka toko juga di Lampung. Ini anak Lampung. Datang dari Ayo ke Lampung ya. Ayo. Kalau dari Lampung tuh biasanya truknya truk balikan, Terbalikan yang pisang. L300. Ya. Biasa itu dia ngambil ke kita jual kayak 300 itu 150. segituan gitu. Balikannya bisa. Balikan pisang. Balian pisang. Kitanya L300. Dan itu tiap hari, hampir kayaknya tiap jam ada kalau balikan pisang apa. Nah, mungkin dari saya itu Mas. Ini ada Mbak Nina. Nah, Ini ada Pak Pisang. Jadi Mbak Nina ini kemarin juga belum sebulan ya, kayaknya udah jualan produk ini. Mungkin mau ngasih testimoni atau apa, monggo Mbak Nina. Monggo Mbak Dewi. Mbak Dewi, monggo. Saya Ya dua-duanya boleh. Ah, gitu. Boleh langsung. Bagus saja. Oh, slide-nya Mbak Nina sih. Oh. Oh, Mas, toh, yang ini loro Mas Beni. Biji. Mas Beni. Slide-nya sih, slide-nya Slide-nya kan loro. Yang Kevin, Mbak. Putra. Aku kirim ke Sofio. Akhirnya dia aku. Waalaikumsalam, gimana Mbak? Waalaikumsalam, gimana? Ini dari bis ke bis gitu. Saya mari kita tak sejauh ini. Cumi-cumi pula. Yang kita tunggu itu Pak, Bentar, Bang. sampel produknya. Oh iya Pak. Ini jualan masuk karena kan ada itu ada masuk ke dunia sini ditambahin sama ongkos kirim, misalkan Insoya 1,8 yang ini, yang itu pakai bagus. Itu kan Insoya itu kan kalau kita beli di supermarket kan Insoya kan bukan ada yang gini, ada yang
saya yang all fungsinya mau atas, mau bawah, Bisa, tapi WhatsApp webku sih nggak. terus ada yang saya dari harga yang di berapa plus jenisnya kalau ngecer ya kalau itu ngecer Indonesia di sini harga 35.000 karena harga kalau jadi itu masih satu nilai kurang atau aja satu jahit di sini. dan kalau enaknya Baru gawe Download. terus dijelaskan mau baru di sini harganya 145. Lima jual ya yang kecil. Kalau kita harga modal sampai itu satu biji enggak kalau pembelian itu kalau kita datangkan dari Jakarta itu memang harus satu ekor itu Oh mas, monggo Mbak. Ini harus pegang dua nih. Iya harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Nama saya Nike. Saya adiknya Beni Sutrisno, bapak saya ini sekeluarga. Untuk menyingkat waktu, Ibu Bapak, saya adalah emak-emak dalam tanda petik yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dwi. Jadi ini sebetulnya baik accident atau tidak sengaja. Saya sehari-hari ngajar, tapi di rumah itu ada toko yang dibangun oleh almarhumah ibu saya dan almarhum suami saya itu agak besar. Tetapi ketika langsung terkuras. Mungkin penguras energi tenang. ini langsung ya, Bang. Karena Hafal sama rumus tensis, karena saya lebih hafal harga. Karena siang pagi malam Mbak harga dicek ya, ada kenaikan atau gimana, penjualannya sudah sampai berapa dan sebagainya. Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya masih belum ke Facebook. Masih saya menggunakan toko saya namanya Tiga Putra karena putranya bapak saya ada 3. Saya protes ada putrinya gitu ya, tetap nggak bisa. 3 putra. Putra 1. Putri itu. tapi dari apa? Untuk menguatkan ini juga. Yang saya lakukan adalah ATM ya, pasti tadi malam saya telepon sama Mbak. Mbak, jenenge tokonya sampai nopo Mbak di store Tangerang. Jadi di situ, ternyata cara penjualannya itu seperti itu. Saya mengambil beberapa teman yang saya tahu dia punya prospek untuk menjadi reseller, kemudian saya beri dia dengan judul harga agen. Jadi harga tabel harga yang tadi diberikan oleh Mas Dwi itu kita modif lagi menjadi kita punya agen lagi, kita punya reseller 1, reseller 2 sampai dengan harga eja. Gitu. Jadi saya punya range 5 harga. Nah, dalam sistem kasir itu saya membuatnya ada yang by status. Jadi kalau orang itu sebagai reseller atau sebagai agen, dia dapat harganya berapa langsung bisa otomatis. Jadi walaupun kita pergi kemana-mana, kasir tetap bisa ada rank harga yang itu, Mas aku nggak tuku limo oleh diskon kira itu sudah nggak perlu nanya lagi sama owner karena di sistem sudah dibuat seperti itu. Sama by quantity. Kalau yang by quantity itu ketika pembeli ecer itu beli 1 harganya harga ecer, dan ketika dia beli
setengah lusin misalnya, dia akan dapat harga seperti reseller. Tapi kan dia bukan reseller, dia hanya membeli dalam jumlah banyak. Jadi seperti itu yang kami lakukan. Next, Mas. Karena case-nya ini di case toko. Betul. Karena dia sehari-hari dailynya itu di toko, tokonya ada yang cuma beli satu, tapi kalau kemudian dia beli 3 loh kok lebih murah, beli 5 loh kok lebih murah. Nah, makanya yang mungkin yang dimaksud tadi yang dimodifikasi itu. Karena case-nya langsung dia sekarang belum punya toko dan barangnya itu dimasukin ke toko gitu. Ya betul. Tapi kalau mempertahankan cara lama, just wait for the buyer itu memang benar-benar nggak bisa. Mentor saya ada 2, Mas Dwi yang barusan, yang beliau itu belajar ke motivator katanya bayar 25 juta Bapak Ibu. Jadi kita belajar sekarang gratis itu luar biasa. Gitu ya. Dan yang satunya lagi Mas Dwi juga namanya. Jadi double Dwi itu yang ngajari saya. Mas Dwi, yang satunya tuh ngomongnya gini, kalau ngajari. Mbak Nina, kalau sampean sekarang itu jualan barang dan jualannya sampean itu nggak ada di online, tutup mulai saat itu. Karena orang nggak akan tahu dan nggak akan bisa berkembang. Jadi memang harus menggunakan platform online itu harus. Nah, ada konflik of interest-nya adalah, nah ini ada Mbak datang, nah ini PNS ya, gitu-gitu. Nah, kita pas jam kerja, misalnya pasang status harga barang, saya nggak bisa saya enak Mbak Novi yang bisa pasang status harga jualan ini sekian nggak bisa gitu. Karena saya kadang nggak tahu kemana, nggak bisa bimbing skripsi atau bimbing skripsi, tapi saya jualannya lancar itu kan juga patut dipertanyakan. Maka itu adalah satu konflik yang saya hadapi. Yang kedua adalah ditanya Pak sama orang Unilever yang biasanya memang mensuplai barang-barang yang tipe pertama tadi yang sudah dijelaskan. Nggak sampai oleh barang ini kok ini. Gitu. Ya saya bilang aja langsung dari Jakarta. Jadi artinya pasar memang belum ngerti barangnya. Belum banyak yang tahu. Dan gini, teman saya ketika ada yang satu laundry, itu saya prospek duluan, saya minta dia untuk memajang ini di laundryannya. Gitu. Dan ternyata memang berbeda impact-nya. Ketika dia hanya pasang yang literan itu, liquid wash yang literan sama pewangi softener yang literan dengan yang branded dan Rinso pula gitu. Jadi memang berbeda dan sama dia langsung di nggak cuma buat dia saja tapi juga dijual lagi di komunitas sesama laundry karena mereka biasanya lempar-lemparan barang juga. Itu yang laundry, ada yang car wash, ada yang di dekat rumah saya itu banyak perkantoran dan mereka biasanya kalau beli. Ini ada contohnya tadi Wipol. Biasanya kan Wipol itu kecil-kecil lumayan ya, maksimal paling yang 750 ml. Nah, ini ketika mereka melihat, Pak ada yang besar, mereka tertarik dan mereka memang membelinya juga. Saya beli putus sama ketika ada orang, Mbak, aku misalnya Joko ini, jadi motoris itu banyak yang mungkin nggak tahu di jualan dia yang sebelumnya itu dia nggak jalan, atau dia mencoba untuk mencari prospek jualan kita yang baru, dan itu ya alhamdulillah banyak orang yang tertarik. Satu ya, nama besarnya Unilever itu menjadi salah satu faktor trigger juga sih lucu ya. Mungkin itu sih. Jadi pada saya mungkin sampai nggak perlu punya kanvaser sendiri, kan sudah ada orang kanvaser itu. Kalau dia kemudian sampai bisa ditahu mengenai sampai dan segala macam, mungkin dia akan tertarik kemudian kanvas sendiri. Kalau itu salah satunya dia. Iya, betul. Next, Mas, mungkin ada proses reseller lagi dilakukan. Oh iya, saya belum yang di Facebook ini saya belum memulai, Bapak. Saya hanya masih dari WhatsApp aja. Kemudian, nah ini yang supaya kayak tadi ada pembagian itu masih saya lakukan, masih agak konvensional. Jadi teman saya yang di daerah mana, di perumahan mana, di mana itu agak saya tata gitu supaya mereka nggak kayak seperti itu. Kemudian yang karena saya masih awal belum sebesar punya Mas Dwi dan Mbak Novi, itu saya selalu bilang ke reseller, sebenarnya reseller sampai pakai erba agen. Yang itu memang jatuhnya lebih murah daripada ketika ada orang membeli dengan kuantiti yang banyak. Tapi sebetulnya itu diambilkan dari harga ecer. Jadi dari harga ecer itu kalau orang beli banyak itu dapat diskon. Nah, reseller itu walaupun dia beli satu, dia dapat harga seperti harga diskon yang
orang biasa beli banyak. Itu membuat mereka trust ke kita dan semangat. Ya, mungkin saya sih follow up reseller dan agen ya menyemangati itu misalnya gini. Ada itu tadi yang saya bilang, pertama saya hanya produknya Unilever Ibu Bapak, tapi kemudian deret ke produk lainnya. Dan biasanya memang market itu juga selalu membandingkan dengan harga yang online. Biasa loh, mak-mak itu kayak kalkulator berjalan. Mereka tuh tahu harga apa, berapa, di mana kaca 1.000 atau 500 itu sudah luar biasa hebohnya. Betul. Nah, ketika kemudian dia menemukan harga online, Mbak, aku nemu ini dia harga online, misalnya saya jualnya 55, ini cuma 50, ya opo. Oke, coba tolong dihitung sama ongkir, jatuhnya lebih, karena ini kan modelnya liquid, Pak. Jadi mungkin cara kita menjawab kalau menemukan apa sih challenge yang kayak itu. Next, Mas. Repeat order dari banyak pembeli reseller makin bersemangat dari 1 ke 2 nih akhirnya si reseller ini yang tadinya hanya beli bawa sampel karena saya harus cash sih sebetulnya dia hanya ini ambil satu dulu akhirnya besoknya Bu saya bisa nggak mau beli 5 lagi masih sampai ya 1 dos isinya 6 gitu. Jadi kalau dia itu sebetulnya punya display di rumahnya, itu juga akan memudahkan dia untuk memperoleh trust dari pasarnya dia. Jadi kita jangan pelit-pelit untuk kalau ada reseller yang kayak dia jualan kan kelihatannya hanya edaran, tapi ternyata dia punya kans yang atau prospek yang itu aja sih, Mas. Nah, kalau tadi ngomongin tentang space, ruang ya, ini sebetulnya ruang kerja saya, biasanya saya bimbingan skripsi di sini, biar semua Mas ini semuanya jadi gudangnya di Unilever gitu. Jadi ini sebenarnya pantry sama meja kerja udah ya sudah dibuat untuk seperti ini dan intinya adalah space apapun walaupun itu di teras, di ruang tamu, di satu kamar aja, that's enough. Saya kira demikian, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Chatnya ada pertanyaan? Chatnya nggak ada. Bentar saja. Ngomong. Weh, sing itu weh. Sing kakak beli. Cek. Ya weh, ini kabeh. Cek. Teman-teman yang di Zoom kedengeran gitu. Ya, mungkin ada yang mau nanya, monggo. Dari Zoom boleh via WhatsApp atau mungkin juga via chat di Zoom atau WA di grup juga boleh, WA di grup Kalpati KCD ya, di grup KCD. Yang di sini mungkin ada yang mau nanya, Mas Maulud, Mas Asep. Saya nanya. Ya Mas Arif, monggo Mas Arif. Mbak Nina ya? Iya, Mas. Tadi kan kita sampaikan bahwa ada 2 cara ya, yang online itu baik grup BA sama grup FB. Nah itu enggak seberapa efektif Mbak, terutama di grup FB Mbak. Ya. Karena ngomong efektivitas post maksudnya. Ya kan itu kan digunakan Mbak Nina kan sebagai ya seperti itu apakah itu cuma maksudnya digunakan sebagai sarana untuk mencari reseller atau bagaimana? Iya, jadi yang dilakukan oleh 3 putra itu
Yang pertama saya masih yang melalui WhatsApp grup Mas Arif. Yang Facebook itu belum. Yang sudah kita lakukan hanya dari WA saja itu sudah berjalan dan ini baru 2 minggu gitu. Itu sudah berjalan dan maksudnya kita punya reseller yang itu mereka jalan pasarnya. Gitu. Paling tidak setiap hari ada. Nah, apalagi kalau dan saya pasti yakin, apalagi kalau lebih besar kita menggunakan media sosialnya seperti Facebook itu yakin pasti lebih besar lagi. Cuman yang Facebook memang kita belum, karena kita butuh 2 minggu ini itu untuk menata sistem. Sistemnya kita custom, jadi kayak sistem kasir itu, ya apa caranya supaya walaupun kita nggak ada, itu kasir tetap jalan dan aman. Nah itu masih butuh dan dengan ada 5 ring harga yang sudah harus otomatis muncul itu juga takes time sih. Jadi yang Facebook belum, cuman yang WA sudah dan story WA itu luar biasa Mas. Padahal itu bukan saya, tapi reseller saya. Jadi orang nggak ngerti kalau itu barang saya, ngertinya dari yang dijual oleh teman-teman saya. Gitu. Karena itu tadi, karena konflik of interest yang saya nggak bebas untuk bikin status. Itu sih Mas Arif. Satu lagi Mbak, terkait penentuan pricing level Mbak, di 5 itu. Ya itu kenapa kok bisa muncul sampai 5 ya levelnya? Betul. Kenapa Jadi nggak 3 atau 6 atau 7 atau berapa gitu? betul Mas. Awalnya saya mikirnya semakin sedikit range-nya itu semakin gampang, tapi ternyata enggak Mas. 5 apa ini saya? 5 itu yang pertama adalah harga ecer. Ya, di atasnya harga ecer itu harga grosir. Harga grosir adalah harga orang yang beli banyak tapi dia bukan reseller. Kemudian yang ketiga ada ecer itu 1. ya, ecer itu 1. Kalau dia belinya setengah lusin, dia ada harga grosir. Terus berikutnya harga reseller itu dibagi menjadi 2. Reseller kalau beli 1 sama reseller belinya 5. Kalau reseller beli 1 itu dapat harga sama dengan harga grosir. Jadi dia tuh merasa sangat spesial menjadi reseller itu. Dan itu yang membuat dia makin ini. Dia tahu dong perbedaannya. Oh, aku butuh sekian oleh toko sama ini gitu. Sama yang paling murah adalah harga agen. Harga agen itu harga dari saya pembelian, saya tambahin. Nah, persentasenya itu sebetulnya terserah sih, bisa dibuat berapa. Yang jelas saya selalu konsultasi sama Mbak Novi, Mbak, aku harga segini ini oke enggak gitu. Larangan enggak atau kemurahan enggak gitu. Contoh sih kalau misalnya ini ada produk yang saya hafal karena itu laris ya, Ovaltine. Ovaltine itu bukan punya inilah gitu. Itu tadi yang saya bilang, kalau ini jalan itu geret ke barang lainnya. Di kemasannya itu tertera 79.900. Tapi saya jualnya itu, saya barcode sendiri, saya bandrol harga sendiri itu 70.000. Karena saya terus saya itu jual agennya sebesar 63. Karena saya dapat harga dari Mbak Novi itu 59. Itu sudah saya hitung dari pengiriman dari door to door, ambil dari gudang GT8 Jakarta Tangerang sampai ke toko 3 Putra di Jember itu 4 juta biaya truknya. Padahal terbalan sudah saya 4 juta. Itu tak tawar-tawar mentok itu nggak bisa kurang dari karena satu truk ujung lagi. Kemarin saya senilai 80 juta ya? 8 ya? 9. Iya. Itu pembelianku yang kemarin itu. 80 juta, 79. Ya, 79 something lah. Artinya 5 harga itu gini, harga A, eceran B1, grosir B, terus reseller 1 sama dengan harga grosir, reseller 5, terus agen. Ya. Yang paling murah B berarti kan? Yang paling murah yang agen. Yang paling mahal yang harga ecer dan grosir itu by quantity. Kalau dia belinya banyak, dia dapat harga grosir. Tapi kalau reseller sama agen, dia by status. Status dia sebagai reseller, status dia sebagai agen. Walaupun dia beli 1 itu tadi dapatnya. Tapi kalau agen nggak mungkin beli 1.
dia pasti ngambilnya di sini. Kenapa kita punya A? Karena kita punya toko, sudah punya toko. Tapi kalau nggak ada, kita nggak punya toko sekitar jalan distribusi itu mungkin nggak perlu A kan? Ada pertanyaan di chat ya Mas ya? Ada. Bisa buyback Nina. Nah, buyback bisakah Bu Nina? Buyback bisa kah? Buyback apa ya Mas? Kalau nggak laku dibeli lagi gitu. Enggak, beli putus. Baik. Oh, enggak. Kalau kasusnya di saya tukar barang. Jadi misalnya gini, ada produk sunlight yang untuk glass cleaner itu nggak populer di saya. Karena orang mikirnya sunlight buat cuci piring. Ini ada sunlight untuk glass cleaner. Itu keliru aku, ini ternyata bukan ini nih. Ya, ini glass cleaner ya. Nggak jalan. Saya tukar dengan yang sunlight ini untuk cuci piring. Jadi kalau buyback enggak tukar barang ya. Bukan barang ya. Retur balik enggak juga Pak. Retur enggak juga, Tuker. Udah ya. Sudah. Ya demikian Ibu Bapak, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan bisa lanjut sama Mas Dwi. Iya. Enggak Mas Dwi. Iya. Bisa loh. Pertanyaan dari Bun. Bun. Sebelum turun panggung Mbak Mbak Nina, ini kan tadi ada kategori yang langsung dengan bikin. Kalau mungkin dari statusnya Pak Dwi kan berbeda antara status agen, status reseller. Itu ada pembelanjaan minimal nggak yang ditentukan? Kalau langsung dengan karena kalau tadi di Mas Dwi kan sudah ditentukan harus ada requirement atau persyaratan itu harus ada Mas. Cuman saya pribadi belum menerapkan. Kenapa? Karena saya masih buka pasar. Jadi saya nggak ada pembelian minimal berapa kamu harus enggak. Sementara ada. Berarti status agen, status reseller itu yang menentukan jaringan sendiri ya, bukan lewat dia belanja sekian kuantitinya. Oh iya, atau bersebelah langsung harus agen gitu ya. Gitu ya. Dan ternyata verbal approach yang kayak gitu misalnya, Mas yo pokoknya aku percaya aku tak kayak agen itu main banget gitu, maksudnya ngaruh banget gitu. Aku akhir gitu, jadi dia dan dia ternyata mampu untuk membangun reseller di bawahnya lagi. Gitu Mas. Ya masih awal Mas, nanti kalau mungkin alhamdulillah bismillah ya, kalau bismillah dulu terus kalau udah banyak mungkin harus ditata, tapi kalau di awal saya masih belum sebulan. Jadi barang datang itu masih berapa? 2 atau 3 minggu yang lalu. Saya masih needs more time itu untuk membuat sistem. Jadi yang pertamanya konvensional, nah sekarang harus pakai sistem dengan yang seperti itu dan langsung bisa jadi di kasir. Itu memang membutuhkan waktu dan effort yang melelahkan sih di awal-awal. Tapi ingat sama mentor-mentor yang tadi ya, memang di awalnya seorang, tapi nanti ke depannya jauh lebih ringan. Jadi saya nggak usah, misalnya gini, saya sering ditelepon, anak-anak ngajar atau uji skripsi itu ditelepon, Mbak, iki ono wong Joko beras 35 diskon sampai oleh Honda, itu kan ya apa ya, nggak seksi itu pertanyaannya ketika saya sudah melakukan pekerjaan saya yang lain. Jadi itu bisa selesai ya kalau kita punya sistem. Ya itu tadi beli segini gitu. Ngaten Mas. Matur nuwun, Mbak. Jadi sangat luar biasa infonya. Mungkin ke Mas Dwi saya ada sedikit pertanyaan. Karena kita udah beberapa kali coba antara sosial media, antara Instagram dan Facebook gitu ya Mas. Iya. Kenapa lebih cenderung memilih ke Facebooknya gitu? Kenapa saya lebih ke Facebook? Iya. Karena ibu-ibu itu banyakkan main Facebook daripada Instagram. Kalau ibu-ibu ya, karena ini produk buat ibu-ibu. Kalau sampean jualan skincare, jualan sneakers, jualan baju-baju yang kekinian, itu milenial mainnya di Instagram.
Ini pasarnya memang mama. Dan kalau Mas Ari tadi ada pertanyaan bagus sih. Sebenarnya seberapa efektif kita ada di Facebook? Kalau efektif jualan buat closing, Facebook itu nggak efektif sebenarnya. Kalau kita nggak iklan dengan uang. Yang efektif adalah nyari orang yang mau menjadi reseller kita, nyari orang yang mau beli produk kita. Transaksinya nggak bakal transfer, jadi pasti COD awalnya. Tapi seketika trust itu berjalan, nanti bisa jadi udah telepon aja. Tapi trust di awal itu biasanya COD. Dulu awal-awal saya COD terus kan, mau ngirim 2 pouch, tapi jaraknya nggak terlalu jauh ya, masih di sekitaran rumah, di daerah Karawaci gitu kan, deketan itu mama itu ya di kita kirim dua pouch, 3 pouch yang kita kirim aja. Awalnya gitu, tapi nanti kalau udah dia tahu kita punya komitmen, apalagi mereka sempat datang ke toko gitu kan, oh ini tokonya benar apa semua, ya udah, itu udah jalan. Tapi nanti biasanya gini Pak, banyak PHP memang kalau di Facebook itu. Orang itu cuma nanya tuh habis itu ngilang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya memang gitu. Terus kemudian pasien mungkin apa ya? Mas Dwi ini di Tangerang. Tangerang itu nggak ada pengajian, nggak ada kumpulan, nggak ada macam-macam. Nah, sehingga dia pakai Facebook. Tapi kalau mungkin di sini agak lain, Mas. Karena saya orang kumpulan dan segala macam arisan, mungkin itu bisa kita lakukan. Ya. Jadi kalau di Facebook itu, ini saya diingetin sama istri ini, karena dia yang benar-benar melakukannya. Yang pertama itu udah join di grup, Mas, semua grup jual beli yang ada di Jogja sama join. Itu kadang ada yang join langsung approve, ada yang join ada adminnya, pokoknya join aja semua. Udah join, kalau sampean udah pegang produknya, posting, udah posting aja. Setelah posting nanti, sampean perhatikan di grup itu, ada 1-2 orang yang komen aja isinya. Biasanya itu memang nyari barang. Itu sampean DM, istilahnya DM itu di chatting langsung aja. Kenalkan nama saya Dwi gitu kan, Mas saya punya produk, saya agen dari Unilever gitu kan. Ya udah nanti kalau dia balas ya rezeki, kalau enggak ya apa-apa. Gitu. Kemudian kalau udah kayak gitu, minta izin Pak, Bu, kalau tertarik apa semua tak masuk grup WA ya. Jadi istri saya ini satu grup itu isinya udah ada kali 150-an, satu grup ya Pak. Isinya nomor WA. Nah, kenapa harus dimasukin grup WA? Karena setiap istri saya masang status WA itu dilihat sama orang. Bukan karena produknya tiap hari istri saya posting gitu kan. Jadi orang akan lihat terus produk kita. Dan nomor kita juga harus disimpan sama dia. Transaksinya biasanya nanti banyak by WA. Ya. Itu Mas bingung buat sampean. Nah nanti kalau udah dapat kontak di WA ada yang tertarik, suruh nomor sampean suruh simpan juga. Karena kalau nggak disimpan nggak kebaca. Kalau kita sudah jadi agen itu dari pasnya gimana? Nggak ada. Misalnya kan ada tanya itu agen teman apa? Nggak ada. Nggak. Kalau saya ditunjuk langsung ada, tapi kalau saya ke reseller atau ke agen saya nggak ada. Boleh karena menawai toko ini agen dari nggak ada yang marah. Sampean mau nulis di rumah distributor produk apa juga nggak ada juga. Oh iya saya agennya ini Uskono. Tapi jawab Mas. Iya monggo. Itu sudah pernah dilakukan sama Mas Alvin. Oh iya. Itu awal itu yang di sini distributor Tobiru itu saya gratis. Jadi beliau sama Pembat. Jadi kita itu mengklaim nggak apa-apa. Mengklaim nggak apa-apa. Misalkan kayak saya buka salah satu, saya kan juga agak sedikit main medsos Mas. Ya. Saya itu juga mengklaim bahwa saya distributor Pompa Ebara. Ada penunjukan ya enggak. Dan itu apakah salah ya enggak apa-apa. Artinya dengan kata kunci itu diharapkan orang yang lagi dicari itu menemukan kita dan langsung menghubungi. Misalkan dengan bisa kasih nomor WA atau nomor telepon atau apapun itu yang bisa menghubungi. Jadi menurut saya misalkan dengan klaim misalkan distributor produknya Unilever di Kudus, ya nggak apa-apa. Banyak yang melakukan kayak gitu Mas. Kalau di medsos ya itu. Dan saya setuju Mas bilang bahwa Facebook lebih powerful, efektif dibanding media sosial yang lain karena emang target segmennya itu ibu-ibu yang notabene itu senang main FB dibanding IG gitu kan, dibanding main Twitter gitu kan
kayaknya kok ya mungkin ada tapi kok sedikit gitu dan lebih banyak main Facebook. Bahkan jenengan bisa misalkan mau bikin Facebook, bikin aja nama, misalkan distributor apa di khusus gitu. Insya Allah masih bisa. Atau kalau nggak bisa ya bikin page, itu bisa dilakukan. Kalau misalkan suatu saat kalau Pati Jogja Jawa Tengah mau mengadakan event misalkan sharing soal media sosial, insya Allah saya karena pernah si Arif kita pernah jualan pampers dan Arif bikinin itu apa namanya satu orang terus kemudian dimasukin ke SEO. Nah terus karena satu dan lain hal itu kita tutup karena ada komplain dari prinsipalnya dari brand ownernya. Sampai sekarang udah ber2 tahun masih ditelepon terus gara-gara pampers. Artinya SEO-nya masih jalan terus. Ya pelatihan nanti kan kalau di komplain sama yang regular kayaknya enggak mas, tapi kalau dia ya wes ganti take down dari lagi. Omanya gitu, cuma gitu doang. Tapi belum orang yang ngomong. Ya paling aman nih namanya agen gitu aja, agen Rinso, kecamatan mana gitu, nggak apa-apa. Kami menarik mas, Distributor. harus bombastis. Kita bikin orang apa ya pengen ngomongin yang perlu pabrik. Iya. Ya contohnya kasus laundry dicuci dengan Rinso ada yang ini itu kan juga sangat ini sekali naruh sekali. Dia bikin spanduk. Teman-teman sekalian, yang salah satu membuat saya itu kaget dengan adanya Kapati DIY sama Jawa Tengah ini adalah biasanya Mas Edi itu langsung terus kapan kita realisasikan. Nah sekarang saya minta teman-teman yang hadir di sini dan yang hadir di Wisma, seandainya kita mau realisasikan itu Jogja, kira-kira kendalanya apa? Kira-kira kendalanya apa? Nah teman-teman ini saya tanya teman-teman kalian yang ada di Jogja gitu kan. Kendalanya apa? Tanyakan sekarang, kita selesaikan sekarang. Kalau memungkinkan Mas Edi biasanya nggak tahan. Kapan direalisasikan? Nah, ayo ya. Mas Edi atas nama. Ya boy. Mungkin kita teman-teman basic bisnisnya ada. Mungkin Mas Asep gimana? Menurut sampai kendalanya apa? Aku ingin ngerti kendalanya apa jadi memulai. Kira-kira kendalanya apa? Nggak ada kendala. Ya sih kalau saya lihat tadi dari saya terus terang nggak paham juga ya karena produknya kan intinya nggak tahu harga lah, nggak tahu harga. Cuman tadi ada siapa itu yang di grup itu kan masih di posting juga di situ kan dia sudah pamer kemasan 5 liter loh. Ya, nah, kemudian tadi juga dia sudah nembak 300 itu menurut saya dia sudah tahu pasar. Jadi yang kalau ada diskon lagi itu menurut saya cuma pancingan aja, dia sudah paham lah. Saya juga sudah punya bayangan, cuman intinya nanti mungkin setelah ini kan kita pegang yang press list tadi. Jadi nanti kita bisa sonding-sonding gitu ya. Responnya gimana? Soalnya kami nggak mau barang itu sambil ngopo. Soalnya aku ngomong aja. Ya wes belum. Kiriman kalau barang sudah nggak. Soalnya sama barang. Intinya ada prospek lah intinya. Cuma nanti kita masih nunggu lah dari teman-teman ini juga nanti teknisnya seperti apa. Terus pokoknya acaranya terus lah pokoknya karena lanjut sih. Salah itu. Apa itu? Ada lagi?
Yang sewu, Mas Asep, ngapunten. Ini sama persis Mas, ketika saya pertama kali ngeliat ini Oppo gitu ya, nggak ngerti harga dan seterusnya. Apalagi ketika kemudian saya ada PR harus bikin harga sing reseller, sing akhirnya dan seterusnya. Akhirnya gini, saya mau copy punya Mbak Novi, tapi saya nggak mungkin kan di Jember saya pakai harga Tangerang, nggak mungkin. Akhirnya saya mencari referensi harga online, Mas. Nah, ketika saya melihat harga online, itu munculnya macam-macam. Kita ambil 3 atau 5 rate. Misalnya kita menentukan harganya jualnya 55. Ternyata ada yang dia jualnya 45, Mas. Tapi ada yang juga 65, gitu, Mas. Jadi dari beberapa rate harga yang kita belajar di online itu kita lihat ini fluktuasi varian harganya itu berapa, baru kita menentukan. Dan saya rasa untuk menentukan harganya itu ya memang harus dengan cara tes pasar juga gitu Mas. Terus jangan khawatir juga kalau misalnya apalagi yang dia itu 5 liter online murah. Lah itu kalau kena ongkir kan apalagi dia modelnya liquid itu pasti harganya 5 liter kan pasti yang ini kan. Ya. Ini ada ukuran 5 liternya semua Mas. Ada. Jadi insya Allah seperti itu. Yang di lote satu kayaknya ada kemasan besar itu beda. Kalau sama, harganya 2 mahal. Oh, iya. Karena di sini Barangnya ini Sama. Oh. Nggak bisa, Mas, itu langsung dari bulan. Kalau saya sih nggak sanggup, karena bayarnya 2 bulan. Oh, 60 hari. Nggak sanggup. Iya, alhamdulillah. Itu yang dulu dilakukan Sunpride, bikin tenda, di depannya masih mana? Mangan dong. Itu yang dilakukan jadi, dia mau mas, kita nggak? Saya berangkat ke sini aja baru kemarin nggak tahu. Udah. Jadi dulu saya sempat 4 tahun di grupnya Gunung Sewu. Jadi Gunung Sewu itu kalau di Lampung ada perkebunan namanya Giant Pineapple. Itu kebunnya kan 22.000 hektar, hampir seperempat tanah Lampung dia lah ya. Dan saya kebetulan pegang pisang. Dan pisang kuningnya itu Pak, pisang kafe pisang red. Nah, saya sempat ngerjain itu. Jadi memang dulu itu kan nggak dikenal sama pasar. Orang itu tahunya kalau beli pisang itu di supermarket lah. Hypermart, kemudian Raj, Indomaret kan yang simpel. Nah dulu saya sempat punya proyek namanya Stock Point. Jadi saya buka tenda-tenda ukurannya 2x2 itu di pinggir jalan. Even saya buka di depan Indomaret biar orang kenal. Dan secara harga jauh lebih murah, pasti. Kenapa harganya Alfamart, Indomaret mahal? Karena ada namanya trading tembus, ada perjanjian bisnis yang mereka punya target dalam setahun berapa. Tetapi aku mentokin harganya sekian sehingga saya mau kasih diskon berapa. Ada kayak gitu. Itu yang beda. Kalau kita kan karena kita nggak bekerja sama korporasi ya harus kita nego harga semurah-murahnya supaya kita bisa bersaing di market gitu aja. Boleh nggak buka di depannya kayak Multimart ya? Setiap apa yang kita lakukan pasti ada risiko dan tanggung jawab masing-masing. Kalau ditanya saya silakan aja. Yang paling nanti orang Alfamart-nya atau orang Multimartnya komplainnya nanti ke Unilever. Iya. Nanti Unilever nyari-nyari kalau ditanya siapa yang jual ke Jogja saya juga nggak ngerti. Bukan nggak ngerti juga. Nggak dilarang juga jual mana. Ya kalau ditanya ya mungkin reseller saya mungkin, tapi yang mana ya saya nggak pernah tahu. Orang Madura itu jual bensin eceran depan bensin. Nah, iya. Harganya lebih mahal. Ini lebih murah. Itu kan. Ya itu mungkin dari saya. Memang memulai apa namanya? Kalau saya sama istri saya itu prinsipnya ya wis mulai sih. Karena kalau kita nggak pernah mulai, kalau masih pikir-pikir, biasanya gitu sih Mas. Nggak kedapat. Kalau saya sih ya wis saya pertama dulu jualannya produknya Mas Joko sama bukan Joko Semarang. Joksis. Pertama saya Pampers. Tapi kesininya dapat Rinso. Mungkin bapak-bapak sekarang Rinso kesananya dapat apa itu udah
Kodratullah. Yang penting apa jadinya mulai dulu. Hah? Siapa ngerti alumni, amin. Cuman aku udah 6 tahun, kayaknya udah 6 tahun sama Mas Denny nggak pernah kita alumni. Ngomong gitu aja dari saya. Mungkin mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Semoga apa yang kita diskusikan membawa manfaat lah buat kita semua dan kita bisa kedepannya bisa lanjut bersama. Saya yang di grup ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada saya kembalikan ke Pak Edi. Sama tadi masih suka. Yuk, masih tadi makan kayak sama tuh soalnya. Iya, sipit. Bermana sampai kalau nak bermana. Sebelum Mas Edi nanya, saya tak tanya balik. Mas kebutuhan sama buat cuci piring Pak ya? Sangat. Ini pasar. Ini paling gampang kan? Yang 5 liter akan jauh lebih murah harga per minumnya. Itu minuman. Sampelnya buat saya. Kopi klotok apa di sebelah? Nyucinya. Sangat. Iya. Ya, jadi gini, mungkin dari saya Mas Dwi satu membantu realisasi tadi yang masih itu ya, Rotor Moksol juga. Tapi gini, tadi Mas Dwi sudah sempat sama teman saya ya. Dia tadi sudah bicara sampai step realisasi. Sepertinya mau realisasi, Mas. Ya gini, dan saya rasa teman-teman yang lain kira-kira sama pemikirannya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Jadi itu sudah berangkat dari 19%. 19% dia posisi tadi cerita ke saya juga saya baru tahu bahwa dia terima di ASN di Aceh. Nah istrinya itu pemain retail yang sempat istirahat karena pandemi, tapi sudah terbiasa main retail. Dan ini mau diteruskan. Dan dia bilang ke saya bahwa dia mau hitung nanti 19 itu worth it-nya ketika dia main sendiri. Jadi online diolah sendiri segala macam supaya utuh lah gitu ya, tapi tidak begitu. Karena kan pasti ada ongkir segala macam. Terus kemudian siapa yang terlibat kan masih mesti di-share gitu. Nah plus shippingnya berapa nih cost-nya yang dia akan hitung. Kalau dia masih di atas 7 atau 8 dapatnya dia akan sikat gitu realisasi. Karena tadi kan Mas duit ke saya kan 4% ya. Karena dibagi-bagi tadi akhirnya 4% itu mungkin rata-rata retail begitu ya. Kira-kira itulah 3-4 gitu. Nah mungkin teman-teman misalnya DIY juga pemikirannya sama saya rasa gitu. Satu kalau effort itu ya kreativitas masing-masing lambu bicarane kok ya kan pasar rokok dulur-dulur geraknya segala macam tonggo-tonggone arisan pengajian segala macam itu masing-masing effort lah itu. Tapi at least mereka akan ngitung dari 19 kalau dia hitung atik pakai online toh dia dapat kuliah gitu plus dapat itu kalau dia main offline berarti nanti dibagi dengan URP dan sebagainya. Kira-kira itulah mungkin yang akan dihitung. Nah kalau itu mereka masih dapat, mungkin biasanya atau masing-masing akan apakah di 6, 7 diambil misalnya, bisa jadi masih itu masing-masing akan rebukan sama di rumah terus tiba-tiba hubungi Mas itu loh. Mas saya berdua nih sama teman saya di sana satu truk tadi 49 ya kalau nggak salah aja. 49 juta ya. Nah itu kan bisa jadi gitu. Nah mereka dapat angka itu gitu. Saya pikir sih itu. Kalau angkanya dapat, ya gerakan-gerakan semua loh. Mas Agung itu yang baru datang itu sales yang produknya lumayan mahal itu, gitu. Nah ini kan dia coba nunggu angka sebenarnya gitu loh. Angkanya berapa nih satu ini dari effort-effort yang mesti saya mainkan gitu. Kira-kira begitu lah Mas. Ya, jadi mungkin itu. Mudah-mudahan jangka closing dari saya dan sekalian aja lah ya mewakili semuanya. Terima kasih Mas Dwi, Mas Denny, Mbak-mbak dari Jember, Bapak dan saya, matur nuwun sangat Bapak rawuhipun dan ini sangat luar biasa Mas. Momen ini harapannya tidak hanya sekali ini dan terus bergulir, tidak hanya Mas Denny bagi level, tapi Mas Denny ini produknya banyak sekali itu yang bisa juga bisa teman-teman. Dan tentunya
Wah, apa enak? Palu gak ada. Wah, siap. Siap. Yang nggak dijual itu kan Mbak Chandra Wah. sama anaknya. Ya, tapi beliau sangat menginspirasi Mas di lingkungan Mas Dwi tahu lah. Di lingkungan Kalpati Mas ini betul-betul menginspirasi karena buat teman-teman butuh seperti beliau. Biasa gitu. Kira-kira itu saja. Saya akhiri. Terima kasih Mas. Jadi monggo dilanjut silakan. Kalau masih ada Pak dulu Ismat ada yang bisa sampaikan? Oke, kalau nggak ada, monggo. Saya tutup dari saya. Terima kasih. Sebelum Mas Jadi, saya ada satu concern. Jadi saya ada satu concern. Kalau dilihat dari presentasi, terus kemudian dari pengalaman yang kita tadi, itu sepertinya memang menjanjikan. Kita di KJD ini punya satu tujuan utama adalah silaturahim, kemudian menyampaikan manfaat secara bersama. Sementara kalau saya ambil dari beberapa percakapan tadi, yang ada di benak saya itu tiba-tiba bilangnya begini. Apa sih kendala utama kita sekarang? Market. Sedangkan kalau dari presentasi tadi, diskusi tadi, market itu harus dicari. Nah, setelah market, kemudian pasti kembali tentang soal singkat mulai. Bagaimana cara memulai? Dan untuk memulai butuh modal, gitu ya. Nah, dalam hal ini sebelum ditutup, hubungan dengan teman-teman di sini semua adalah, ya kebanyakan adalah pedagang-pedagang hebat. Ayo Mas, dipikir Mas. Kita pikir bagaimana caranya nanti kalau ada teman kita yang di sisi yang kurang beruntung, kalau ingin memulai ini, modalnya gede, dia nggak akan sanggup. Tapi kalau kita memulai datang, barangnya datang, dan kita sudah punya market, punya persiapan, seandainya nanti jalannya si produk ini pelan, slow running, kira-kira seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah akan ada teman-teman kita yang belum muncul di sini, yang ingin menjalankan ini. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa fasilitasi. Sambil kita mencari market, kita mengumpulkan semua, kita pelajari semuanya, dan kalau kita realisasikan, tujuan kita adalah membantu teman-teman kita. Bukan berharap mereka akan membeli, tidak, tapi berharap mereka akan menjual. Jadi keuntungan nanti buat mereka sendiri. Itu jadi nanti kedepannya, jauh kedepannya kita akan berpikir bahwa kita membeli barang dari teman kita. Itu jauh akan lebih menguntungkan dalam sebuah komunitas. Dan alangkah baiknya dari peredaran perdagangan itu jika sebagian masuk ke dalam kas operasional. Nah, itu mohon dipikirkan. Kemudian ini sebuah peluang besar, peluang emas. Mari kita pikirkan bareng-bareng dan diskusi ini tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan berusaha mencari waktu untuk diskusi yang lebih dalam. Kita semua peluang membuat manfaat seluas-luasnya untuk semuanya, terutama untuk teman-teman Kalpati. Oke, sementara itu dari saya. Ayo kita pikirkan bareng-bareng, kita cari solusinya bareng-bareng. Kita cari, kita hitung. Kita akan realisasikan, kita akan bantu semuanya dengan besar. Oke, kita lagi saja.
Oke. Terima kasih Mas Ismet dan juga rekan-rekan KJD yang mengadakan acara ini. Dan kita sih harapan dari pembina kemarin menularkan semangat yang mungkin sudah ada terbentuk di Tangerang dan sekitarnya ya. Mereka berharap juga di tengah dulu nanti getok keluarnya sampai ke Jawa Timur. Kebetulan Jawa Timur juga pernah ngadain sarang geser juga. Dan kami berterima kasih mewakili Ketua Umum Pak Eri yang mungkin sedang kangen sama ibunya ya. Jadi mewakili beliau mengucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini dan bukan hanya membagikan sesuatu untuk sesama kita, tapi ini juga membangun sesuatu hal yang berguna sekali untuk komunitas khususnya Kalpati ini gitu. Dan saya sendiri juga merasakan luar biasa sekali dan sangat beruntung sekali saya berada di keluarga besar Kalpati ini gitu. Jadi ikatan saudaranya sangat kental sekali. Jadi saya pun di sini baru pertama kali ya, mungkin kumpul dengan rekan-rekan di sini. Kalau Maulud sama Parminto mungkin masih satu level ya. Tapi ketika berkumpul di sini saya bukan orang asing lagi, nggak terasa orang asing tapi ya adik-adiknya. Saya merasa jadi adik yang ya wis ternyata saudara saya banyak. Dan terima kasih juga Mas Dwi yang juga memberikan peluang-peluang dan kesempatan kepada kita untuk kita bisa membangun suatu bisnis yang tentunya kalau di Tangerang ini jagonya Pak Jogeni ini juga luar biasa sekali. Dan semoga dengan kegiatan ini juga bisa membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan bisnis seperti ini. Dan Mbak Nina, terima kasih juga. Spiritnya ini juga memang sangat perlu untuk kita memulai bisnis itu biasanya dari mana sih? Gitu. Meskipun rekan-rekan Kalpati di sini semuanya pebisnis juga, tapi mungkin di sana banyak juga yang beberapa waktu yang lalu saya juga dicek dari rekan-rekan KJD juga bahwa ini tujuannya diadakan Kalpati KJD ini apa sih? Apa cuma senang-senang tok? Nah, saya ceritakan yang dilakukan di Kalpati di Tangerang juga, oh enggak, kita saling rangkul, saling bantu, siapa yang kekurangan kita bantu. Siapa yang butuh pertolongan, siapa yang butuh bantuan, ya kita bantu, kita sokong bareng. Nah, sempat ada pemikiran bahwa kok cuma seneng-seneng tok sih, ngumpul seneng gitu. Yang penting ngumpul seneng. Sempat ada yang celetukan seperti itu. Tapi dengan adanya mungkin kegiatan seperti sarang geser nanti sudah ada di sini, kemudian ditutup dengan kegiatan seperti ini, itu membuka mungkin rekan-rekan Kalpati yang di KJD ini, oh ternyata bukan hanya ngumpul terus guyon terus ngopi, ya, tapi ya ada yang besar. Sekali lagi terima kasih untuk semua fasilitas, tentunya Pak Edi yang sudah menyediakan menyambut kita epicentrum. Jadi nanti ini sudah menjadi destinasi ya, wajib ke sini supaya minta ada ini kenang-kenangan tadi dikasih ya. Tempelan kulkas magnet. Ya, itu ada itu. Kita tinggalkan di sini. Siap juga. Supaya ini markasnya kalau datang ke KJD. Sekali lagi terima kasih. Dan saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adi, ada yang mau sampaikan lagi? Ya, untuk yang rekan-rekan yang ada di Zoom, nanti untuk file videonya akan kami. Ya, betul. Nanti akan kita share juga hasil dari diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Close ya? Close ya? Roomnya?